yang dudukin tanah orang kayak di tanah merah ya. Saya sudah bilang sama Pertamina semua, saya sudah tawarkan solusi juga untuk kita bangun rusun. Lalu orang yang digusur itu harus dapat rusun. Dia tinggal berapa lama? Seumur hidup, bebas. Nah, ini menurut saya salah sasaran ya. Karena apa? Karena buzzer Anies Baswedan rame-rame yaitu memposting kontrak politik dari Presiden Joko Widodo pada tahun 2012 yang lalu saat Presiden Joko Widodo kampanye pada Pilgub DKI Jakarta. Nah, ini disebutkan juga ada kontrak politik. Jadi tidak hanya Anies Baswedan saja yang memiliki kontrak politik, tetapi juga kontrak dari Presiden Joko Widodo pun dulu juga pernah membuat kontrak politik. Tetapi isinya menurut saya malah rasa keadilan. Di sini bahkan Presiden Joko Widodo juga akan membuatkan RT RW, memberikan KTP. Ya karena apa? KTP itu penting, yaitu untuk mendaftarkan apapun ya melalui KTP. Membuat Jakarta Indonesia Sehat, Jakarta Indonesia Pintar juga melalui KTP. Jadi sini menurut saya bagus. Bahkan menurut saya poin yang paling keren ya adalah yang A, legalisasi kampung ilegal. Kampung yang sudah ditempati warga selama 20 tahun dan tanahnya tidak dalam sengketa, maka akan diakui haknya dalam bentuk sertifikat hak milik. Tetapi kan apa? Kalau memang bersengketa dengan Pertamina ya tidak bisa memiliki sertifikat hak milik. Pemukiman kumuh tidak digusur tapi ditata. Memang pemukiman kumuh yang berada di atas lahan swasta atau badan usaha milik negara BUMN akan dilakukan negosiasi dengan pemilik lahan. Gubernur akan menjadi mediator supaya warga tidak kehilangan haknya. Pembangunan Jakarta akan dimulai dari kampung-kampung miskin, perlindungan dan penataan ekonomi, informal PKL, becak, nelayan tradisional, pekerja rumah tangga, asongan pedagang kecil dan pasar tradisional. Ini sangat bagus sekali, yaitu melindungi dan penataan ekonomi informal. Ini sungguh sangat bagus sekali. Tetapi ketika lahan tersebut adalah lahan milik Pertamina, ujuk-ujuk Anies Baswedan malah memberikan IMB. Itu menurut saya sih kesalahan yang sangat fatal sekali. Ini bahkan juga ditanggapi oleh Bang Nalar. Buzzer Anies rame-rame posting kontrak politik Jokowi dan disangkut pautkan dengan warga Tanah Merah yang dapat IMB kawasan. Anies yang berbuat, Jokowi yang disalahkan. Kalau menurut saya sih ini bukan saatnya saling menyalahkan ya. Yang salah si A, yang salah si B. Menurut saya ini harus ada solusi. Solusinya adalah ya seperti kata Ahok ini, yaitu warga Tanah Merah yang sangat berdekatan dengan depo Pertamina, karena memang itu adalah buffer zone-nya Pertamina yang harus steril dari pemukiman. Ya seharusnya mau direlokasi ke rumah susun yang lebih aman. Seperti kata Ahok pada waktu itu, seperti ini. Sama kayak milik kan, kalau memang bukan tanah bapak ibu, ya saya nggak bisa belain, saya digugat. Muncul pemukiman-pemukiman yang akhirnya merapat dekat depo. Jadi jangan dibalik kalau tadi depo dekat pemukiman, karena asalnya justru depo ini jauh dari pemukiman. Jadi kata pengamat-pengamat ini, yaitu dulu itu depo Pertamina itu jauh dari pemukiman. Yang mendekat itu adalah warga. Tiba-tiba menempati di sini dan akhirnya sampai lama 20 tahun dan sekarang sudah banyak sekali ya. Bahkan gara-gara kasus kemarin yaitu kebakaran, akhirnya semuanya terungkap. Bahkan di sini John Sitorus juga mengomentari ya, betul bahwa Jokowi memberikan KTP untuk warga Tanah Merah, tetapi tidak memberi IMB di tanah ilegal tersebut. Warga Tanah Merah butuh KTP untuk mempermudah akses mendapat layanan sosial seperti KJP, KJS dan lain-lain. Identitas ini juga akan jadi dasar yang sah untuk memindahkan mereka ke rusun. Ini bahkan sambil menyertakan sebuah artikel yang berjudul Jokowi selesaikan masalah KTP. Warga Tanah Merah bersorak. Nah, dari sini coba kita lihat komentar-komentarnya ya. Pemberian KTP juga sekaligus mewakili kehadiran negara kepada warga Tanah Merah. Identitas berupa KTP, KK, dan identitas lainnya adalah hak semua warga negara. Hampir 30 tahun warga Tanah Merah tak mendapatkan identitas. Baru sejak Jokowi jadi gubernur, mereka diakui oleh negara. Setelah warga Tanah Merah mendapatkan identitas, maka selanjutnya adalah upaya relokasi. Warga yang punya KTP dan KK berhak atas rusun yang akan dibangun nantinya untuk menghindari bahaya tinggal di buffer zone. Rusun era Jokowi cuma bayar 5.000 per hari. Murah-murah.
manusiawi pula caranya. Bahkan Ahok menyebut yaitu bebas, bahkan seumur hidup pun bebas dan juga gratis. Inilah yang keren. Bahkan tidak hanya bertanggung jawab loh Pemprov pada waktu itu, yaitu juga menyediakan rusun lah. Jadi rusunnya itu menurut saya malah layak sekali lah. Pada tahun 2016 saat kampanye Pilgub DKI, warga Tanah Merah membuat kontrak politik dengan Abbas. Semua syaratnya disodorkan kepada Abbas, asal jangan Ahok terpilih lagi. Abbas kemudian menandatangani meski syaratnya terpampang jelas, melegalisasi lahan ilegal. Dan pada tahun 2021 Anies Baswedan terbitkan IMB kawasan Kampung Tanah Merah, meski itu adalah termasuk lahan ilegal. KTP itu adalah hak dasar. Ya memang sangat betul sekali, KTP itu hak dasar. Makanya Presiden Joko Widodo pada waktu itu memperjuangkan warga Tanah Merah yaitu untuk dibuatkan KTP. Kadrun nggak kan nangkep bro. Padahal kalau berpikir panjang, sejalan dengan perumahan rusun, KTP dikasih sebagai bukti warga DKI. Saya suka tweet ini. Alamat KTP-nya di mana? Dasarnya ini yang SE mendekati. Ya oke lah, semoga saja bisa mendapatkan solusi secepat-cepatnya. Apakah warga akan direlokasi? Karena kalau dekat dengan buffer zone-nya dari depo Pertamina sangat membahayakan sekali ya. Semoga saja bisa mendapatkan hunian yang sangat layak sekali. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Beredar potret dokumen kontrak politik Joko Widodo atau Jokowi saat berkampanye sebagai calon gubernur pada pemilihan gubernur DKI Jakarta periode 2012-2017 silam. Kontrak politik ini muncul buntut kebakaran depo Pertamina Pelumpang pada Jumat 3 Maret 2023 lalu, di mana sengketa lahan Tanah Merah kembali menjadi sorotan. Lantas, apa peran Jokowi terkait warga Tanah Merah yang menjadi korban kebakaran Pertamina Pelumpang pada Jumat 3 Maret 2023 lalu? Jokowi menandatangani kontrak politik tersebut di Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara pada Sabtu 15 September 2012. Dokumen dibuat bersama Jaringan Rakyat Miskin Kota, Serikat Becak Jakarta, Komunitas Juang Perempuan, dan Urban Poor Konsorsium. Bertajuk Jakarta Baru, Pro Rakyat Miskin, berbasis pelayanan dan partisipasi warga. Setidaknya ada 3 poin utama dalam kontrak politik Jokowi tersebut. Adapun isinya antara lain mengenai keterlibatan warga dalam penyusunan pembangunan, pemenuhan dan juga perlindungan hak-hak warga, serta keterbukaan dan penyebar luasan informasi. Pada poin pertama, kontrak itu, warga meminta Jokowi untuk dilibatkan dalam penyusunan RT RW, rencana tata ruang wilayah, penyusunan APBD, anggaran pendapatan belanja daerah, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program pembangunan kota. Lalu, kontrak politik selanjutnya berisi tuntutan pemenuhan dan perlindungan hak-hak warga kota yang meliputi 2 hal, yakni Jokowi diminta melegalkan kepemilikan tanah yang telah ditempatinya selama 20 tahun lebih dan diminta untuk tidak melakukan penggusuran terhadap permukiman kumuh. Legalisasi kampung ilegal yang sudah ditempati warga selama 20 tahun dan tanahnya tidak dalam sengketa, maka akan diakui haknya dalam bentuk sertifikat hak milik. Demikian bunyi kontrak politik Jokowi tersebut, dikutip pada Senin 6 Maret 2023. Permukiman kumuh tidak digusur tapi ditata. Permukiman kumuh yang berada di atas lahan milik swasta atau badan usaha milik negara akan dilakukan negosiasi dengan pemilik lahan. Gubernur akan menjadi mediator supaya warga tidak kehilangan haknya. Pembangunan Jakarta akan dimulai dari kampung-kampung miskin. Demikian isi kontrak politik Jokowi. Poin terakhir, Jokowi diminta untuk melindungi dan menata ekonomi informasi terhadap pedagang kaki lima PKL, becak, nelayan tradisional, pekerja rumah tangga, asongan, pedagang kecil, dan pasar tradisional. Tidak hanya milik Jokowi, sebelumnya kontrak politik milik mantan Gubernur DKI Jakarta periode 2017 hingga 2022, Anies Baswedan juga dibongkar. Kontrak politik itu dibuat Anies bersama Forum Komunikasi Tanah Merah Bersatu dan diteken pada 2 Oktober 2016 yang lalu. Baik kontrak politik milik Jokowi dan juga Anies,
Keduanya punya isi yang tidak jauh berbeda. Jokowi diketahui menepati janjinya kepada masyarakat Tanah Merah saat terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta. Tercatat pada 13 Maret 2013, Jokowi memberikan KTP untuk 1.665 jiwa dan 715 kartu keluarga KK dikeluarkan bagi warga yang berada di wilayah tersebut. Namun, pada 14 Januari 2023, waktu sebelum KTP diserahkan, Jokowi pernah menyampaikan bahwa pemberian KTP di lokasi yang bersengketa dengan Pertamina itu ada syaratnya. Mantan wali kota Solo itu menyatakan bahwa pemberian KTP tidak serta-merta menjadi pegangan untuk mengklaim tanah itu menjadi milik warga. Kala itu Jokowi juga mengakui bahwa dia belum memahami dan mengetahui status kepemilikan tanah yang ditempati warga. Pertamina juga belum punya pegangan, jadi tidak ada salahnya kami berikan KTP, kata Jokowi di Balai Kota DKI Jakarta pada 14 Januari 2023. Sementara itu, Anies Baswedan menepati janjinya dengan mengeluarkan izin mendirikan bangunan IMB di permukiman Tanah Merah, Rawabadak, Jakarta Utara pada 2021. Adapun IMB yang dikantongi warga tersebut bukanlah IMB perorangan yang disebut Lurah Rawabadak Selatan, Suhaina. Tidak ada kaitannya dengan kepemilikan lahan. Perihal terbitnya IMB di kawasan dekat depo Pertamina ini diungkit anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta fraksi PDIP, Gilbert Simanjuntak. Dia menyinggung janji politik Anies Baswedan terhadap kampung Tanah Merah. Bahkan diketahui pada 13 Maret 2013 yang lalu, warga yang tinggal di kawasan Kampung Beting, Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara kini bisa bernafas lega. Setelah puluhan tahun menanti, kini mereka resmi memiliki kartu tanda penduduk KTP. Hari ini, KTP untuk 1.665 jiwa dan 715 kartu keluarga dikeluarkan untuk warga di wilayah tersebut. Penyerahan KTP dan KK akan dilakukan langsung oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Purba Hutapea serta Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara, Edison Sianturi. Salah satu warga Sukmawati mengaku senang dengan adanya penerbitan KTP karena selama ini dirinya sulit mengurus administrasi di instansi tersebut. Ia pernah mau daftar anak sekolah, jadi susah karena nggak punya kakak, akte kelahiran, dan orang tua nggak punya KTP. Makanya mau nggak mau saya minta bantuan sama Bang Ricardo selaku pengurus warga Kampung Beting di sini, ujarnya. Sukma menambahkan, apalagi selama ini ada penawaran dari oknum-oknum tertentu untuk membuat KTP dengan harga selangit. Sekarang ini lanjutnya untuk mengurus program Pemprov DKI menjadi lebih mudah bagi keluarganya. Sebenarnya bisa saja kami punya KTP, banyak yang nawarin, tapi mahalnya 500.000 buat bikin satu KTP doang. Saya nggak punya uang kalau buat KTP harganya segitu, kata ibu yang bekerja sebagai buruh serabutan tersebut. Keberadaan warga Tanah Merah sempat menjadi polemik. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil DKI bersikeras Tanah Merah tidak bisa mendapatkan hak kependudukan sebagai warga DKI Jakarta sebab mereka menempati lahan yang bukan miliknya. Tanah itu adalah milik Pertamina. Tetapi setelah Joko Widodo naik tahta sebagai Gubernur DKI, dia langsung mengunjungi permukiman warga Tanah Merah, Rawabadak atas Koja, Jakarta Utara. Di hadapan ratusan warga, Jokowi berjanji akan segera membuatkan KTP yang selama ini tak kunjung dikabulkan. RT dan RW serta KTP untuk Tanah Merah di Kampung Beting akan segera diproses, tapi proses itu perlu waktu. Saya sudah perintah Pak Wali Kota untuk segera diproses dan dilaksanakan, ujar Jokowi kala itu. Bahkan pegiat media sosial Yon Sitorus menyoroti peran mantan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo Jokowi terkait warga Tanah Merah yang menjadi korban kebakaran depo Pertamina Pelumpang. Dia membenarkan bahwa Jokowi yang memberikan KTP untuk warga Tanah Merah, tetapi tidak memberikan IMB di tempat tinggal. Hal itu disampaikan Yon Sitorus dalam akun Twitter pribadinya pada Minggu 5 Maret 2023. Betul bahwa Jokowi memberikan KTP untuk warga Tanah Merah, tetapi tidak memberi IMB di tanah ilegal tersebut.
Warga Tanah Merah butuh KTP untuk mempermudah akses mendapatkan layanan sosial seperti KJB, KJS, dan lain-lain, ujar dia seperti dikutip dari Newsworthy. Identitas ini juga akan jadi dasar dan sah untuk memindahkan mereka ke rusun, pungkasnya. Diketahui, perkampungan Tanah Merah Pelumpang saat berdekatan dengan depo Pertamina Pelumpang, sehingga kebakaran yang terjadi pada Jumat malam itu merambat ke pemukiman warga. Di Twitter beredar cuitan warganet yang mengaitkan izin tinggal di kawasan berbahaya itu dengan dua mantan gubernur DKI Jakarta, Ahok dan juga Anies. Ia pun menyertakan potongan berita tahun 2016. Ia menguak bahwa Ahok sempat mengingatkan Anies Baswedan agar tak sembarangan membuat janji politik. Janji politik yang dimaksud adalah jika terpilih, Anies Baswedan akan menggusur warga Pelumpang. Padahal tanah tersebut merupakan buffer zone milik PT Pertamina yang harusnya tak boleh ditinggali sama sekali. Alasannya adalah terlalu dekat dengan depo Pertamina. Bahkan politisi Partai Golkar Andi Sindulingga mengecam tindakan sejumlah pihak yang menjadi musibah kebakaran depo Pertamina Pelumpang sebagai bahan untuk menyerang lawan politik. Seperti diketahui, Anies Baswedan menjadi bulan-bulanan setelah ada politisi PDI Perjuangan dan beberapa pegiat media sosial Denny Siregar mengangkat isu penerbitan izin mendirikan bangunan IMB bagi warga Tanah Merah yang berada di sekitar depo Pertamina Pelumpang Koja, Jakarta. Bahkan mereka menyebut Anies Baswedan yang harus bertanggung jawab banyaknya korban meninggal dan luka atas kebakaran tersebut. Andi Sindulingga menyebut menyeret kebakaran depo Pertamina Pelumpang di wilayah politik adalah perbuatan keji. Andi curiga gerakan mahasiswa dari kalangan yang dia tuding buzzer itu sebagai pengalian isu atas kritik yang diberikan publik terhadap Pertamina terkait kebakaran tersebut. Kejinya, para buzzer, mereka bukan hanya tak berempati pada korban, tapi malah mempolitisir musibah yang terjadi. Mereka mau alihkan fokus dari kesalahan teknis yang dilakukan pihak Pertamina menjadi kesalahan warga itu sendiri dan kesalahan gubernur yang beri KTP dan IMB di sana, tulis Andi Sindulingga dikutip Warta Kota dari Twitter pribadinya. Kesalahan ada di pihak Pertamina, kok malah nyalain warga? Nyalain kebijakan Anies untuk melindungi warga Jakarta di Tanah Merah. Fokus saja tangani bencana. Janganlah warga sudah kena musibah, bukan menunjukkan empati, malah dijadikan komoditas politik. Imbuhnya menanggapi pernyataan Komisi B DPRD DKI Jakarta, Gilbert Simanjuntak, yang menyebut Anies harus bertanggung jawab atas adanya korban kebakaran di wilayah tersebut. Andi kemudian membagikan catatan perjalanan masalah di kawasan Tanah Merah, di mana sengketa di sana sudah terjadi sejak lama. Dalam salah satu catatan yang dibagikan, disebutkan bahwa Pengadilan Negeri sempat menerima permohonan subsidiar menggugat dalam hal ini warga Tanah Merah. Untuk yang mau detail melihat peristiwa atau melihat masalah, catatan fakta ini boleh dibaca. Pentingnya membaca atau meriset pustaka itu memudahkan kita untuk tahu persoalan. Beda lagi kalau yang sudah tak mau lagi. Yang penting pokoknya tak ada lain, katanya. Tak cukup sampai di sana, Andi juga membongkar dokumen lama yang berisi kontrak politik antara Joko Widodo dan juga warga Tanah Merah. Saat itu, Jokowi membuat kontrak politik saat dirinya hendak maju di Pilgub DKI. Jejaring rakyat kecil DKI ini yang memenangkan Jokowi Ahok di Pilkada 2012. Rakyat kecil kecewa dengan cara Good Voke yang rasa arogan, main gusur dan tak berpihak pada wong cilik. Kemudian mereka melihat ada asa baru di Pak Jokowi. Lahirlah kontrak-kontrak politik dengan wong cilik. Seperti ini, tulis Andi. Dalam salah satu isi kontrak, Jokowi berjanji melegalkan perkampungan yang selama ini dianggap ilegal. Adapun bunyi janji Jokowi, kampung yang sudah ditempati warga selama 20 tahun dan tanahnya tidak dalam sengketa, maka akan diakui haknya untuk bentuk sertifikat milik. Dalam kontrak politik itu, Jokowi juga berjanji tidak akan menggusur pemukiman kumuh, melainkan akan menatanya. Namun saat terpilih, kontrak politik untuk warga Tanah Merah itu tidak dijalankan. Sama halnya saat Anies Baswedan maju di Pilgub, dirinya juga membuat kontrak politik serupa. Bedanya Anies Baswedan memenuhi janji politik dengan warga Tanah Merah. Sebagian warga benar-benar menerima sertifikat tanah. Badan Nasional Penanggulangan Bencana
BNPB merilis data terbaru korban meninggal dunia akibat kebakaran Depo Pertamina Pelumpang, Kecamatan Koja, Jakarta Utara pada Jumat 3 Maret 2023 malam.